Kali ini saya ingin memberikan cara simple bikin pola langsung di kain. Mau menjawab permintaan dari kawan kita yang ingin dikasih tahu gimana caranya bikin pola langsung di kain. Sebelum kita potong atau bikin pola di kain, pertama kali yang harus kita pahami adalah pola dasar. Bagaimana mungkin kita bisa potong atau bikin pola langsung di kain kalau kita pola dasarnya saja masih gerayah-gerayah atau masih belum pasti, masih belum hafal. Jadi untuk bisa potong bikin pola di kain, maka pola dasarnya harus luar kepala. Kita harus tahu dasar-dasar dalam pembuatan pola dasar. Dava hadir, terima kasih. Nah, ini pola dasar mini yang saya buat. Ini sudah ada di video short saya bagaimana cara membuat pola dasar praktis. Kalau cara membuat pola dasar kan Wulan Jahit, assalamualaikum hadir Bun. Waalaikumsalam. Ya udah kita sapa-sapa dulu daripada terputus-putus ya. Saya di video short saya cara membuat pola dasar praktis ada ya. Pola dasar praktis ala Siva Naura ada di video short saya. Kalau ada waktu dicari. Di situ sangat mudah sekali cara membuat pola dasarnya. Pola dasar yang sebenarnya adalah ini. Kita harus pahami bedanya pola dasar depan dan pola dasar belakang. Bedanya itu ini. Kalau bahu kan sama. Yang beda kan kerong leher belakang turun 2 cm. Kalau kerong leher belakang turun 7 atau 8, terserah nanti mau dibikin pakai kerah atau tidak. Tapi yang lain-lain ini sama. Terus kemudian bedanya lagi di sini. Kalau di sini masuk 1 cm, yang ini keluar 1 cm. Nah, perbedaan pola kan di sini. Terus kemudian perbedaan badan. Badan depan lebih besar 1 cm dibandingkan badan belakang. Nah, perbedaan ini kita harus hafal dulu. Kita harus ngerti dulu. Sebelum ngerti pola dasar, sebelum pola dasar itu luar kepala, kita tidak akan bisa potong bikin pola di kain. Karena kalau salah nggak bisa di ini. Kalau sudah dipotong, kalau salah kita nggak bisa dirubah lagi. Tapi kalau di kertas kan bisa dirubah-rubah. Nah, setelah kita mengetahui perbedaannya, kerong leher, kerong lengan, dan besarnya badan. Perbedaannya cuma ini. Jadi kita bisa membuat satu pola. Assalamualaikum hadir Bun. Terima kasih Nur Hayati. Jadi kita bisa bikin satu pola, tapi bisa dijadikan 2 pola depan dan belakang. Ya. Bisa dimengerti enggak? Kita bikin satu pola, tapi nantinya bisa menjadi pola depan dan belakang. Jadi pertama kali pola dasar harus hafal. Jadi kita itu bisa kok membuat pola dasar itu cuma satu, tapi nanti bisa jadi pola depan dan belakang. Ini saya bikinkan ya. Saya bikinkan langsung di kertas. Ini contoh pola gamis mini. Contoh pola gamis mini yang bisa kita jadikan pola depan dan belakang. Jadi kalau ini dibuka, ini bisa diginikan kerungnya. Ini kerungnya bisa jangan sampai lepas. Ya, ini bisa dilipat. Kalau dilipat seperti ini, terus kemudian kerong lengannya ini kita masukkan ke dalam, maka dia menjadi pola depan. Jadi kalau bagian depan itu kerungnya agak menjorok ke dalam 1 cm. Bagian ini turunnya 7 atau dan nah, bagian ini lebih besar 1 cm kalau untuk depan. Kalau untuk belakang, ini dinaikkan menjadi pola belakang. Ini bagian kerong lengannya juga dinaikkan, tapi bagian badannya nanti dikurangi 1 cm pada saat motong kainnya. Jadi kita motongnya satu aja, tapi nanti dikurangi pada bagian pola belakangnya 1 cm. Ya. Pola praktis itu cuman itu saja bedanya. Jadi nggak usah ribet-ribet antara pola depan dan pola belakang. Bedanya cuman itu. Kerong leher,
kerong lengan sama besarnya badan, selisih 1 cm. Yang depan lebih besar 1 cm daripada yang belakang. Cuman itu harus luar kepala dulu ya. Nah, setelah itu kita akan memotong bikin pola di dalam kain. Tapi saya pakai penjelasan di kertas ya, miniatur. Nah, ini kita umpamakan kain 2,5 meter. 2,5 meter ini mau kita bikin gamis. Cara bikin polanya seperti ini. Ini kan kainnya lipatan 2 lipatan gini ya. Ini lipatan, ini potongan. Nah, ini kita bagi 2. Ini kita lipat jadi 2. Kainnya kita lipat jadi 2. Sisakan sedikit ini untuk resleting. Yang lipatnya seperti ini. Yang ini disisakan untuk resleting belakang. Ya, kita bikin pola belakangnya. Ini resleting belakang. Yang bagian depan ini lipatan. Kain lipatan. Jadi kita motongnya langsung. Depan belakang langsung. Ya, terus kita bikin polanya, kita lipat jadi 2. Nah, setelah itu kita lipat seperti ini menjadi 4 lembar. Yang satu ini potongan untuk kancing, kalau kita mau bikin untuk kancing atau untuk resleting. Yang ini lipatan untuk yang bagian tidak di Dian Roslina mewakili ya. Yang ini lipatan. Yang ini untuk kancing atau untuk resleting terserah. Lah, kita mau taruh di mana resletingnya? Kalau resletingnya mau taruh di belakang, berarti yang ini pola belakang, ya. Kalau mau taruh resletingnya di depan, berarti yang ini bagian depan, ya. Caranya seperti itu. Jadi dilebihin gini lipatnya, motongnya langsung, bikin polanya langsung. Ini kita ambil contoh bikin resleting belakang, ya. Yang ini nanti pola belakang, yang ini pola depan. Jadi motongnya langsung dipotong, ini nanti sudah jadi badan depan dan belakang. Nah, terus gimana caranya merubah badan depan dan belakang? Ya tinggal kita kurangi kerungnya. Yang belakang pakai kerung yang ini, yang depan pakai kerung yang ini. Begitu juga dengan kerung lengan. Kerung lengannya ini yang menjorok ke dalam berarti bagian dalam, bagian depan. Yang keluar 1 cm berarti bagian belakang. Tinggal ditambahi aja coretan ini, kerungnya agak diluruskan untuk bagian belakang. Seperti itu cara motongnya. Tapi ingat, sebelum bikin pola di kain, yang kita ingat adalah kampuh. Bagian atas kita garis dulu untuk kampuhnya. Kita garis, kita mikir kampuh. Sebenarnya itu gini, bikin pola di kertas atau bikin pola di kain itu sama, persis sama. Cuma medianya kita gambar di kertas sama gambar di kain. Yang membedakan kalau kita gambar di kain kita harus mikir kampuh. Jadi kita mikir kampuh atasnya. Ini sebelum kita gambar kita mikir kampuh untuk atasnya, nanti harus ada kampuh. Bagian bawah ini nanti juga harus ada kampuh sebelum kita membuat roknya. Bisa dipahami? Ini motongnya langsung, jadi cepet ya. Saya itu kalau motong 10 menit jadi. Nah, kalau sudah kita mau bikin rok. Kalau bikin rok, ini misalnya kain lagi ya, kain yang tadi. Kalau mau bikin rok, jangan sampai pinggangnya di sini. Di ujung kain paling bawah, ini tadi kan bagian atas untuk badannya. Nah, di ujung kain ini harus bagian bawah rok. Jadi jangan salah naruh. Kalau pinggangnya ditaruh di sini, nanti yang lebar di sini kita akan kesulitan membuat sebelahnya ya. Ini akan saya gambarkan. Yang harus diingat, kalau mau membuat roknya, ujung gaun harus ada di paling bawah. Jangan di sini, jangan di tengah. Kalau di tengah nanti kainnya tidak cukup. Taruh di sini. Saya gambar dulu ya. Gambar roknya sudah jelek-jelekan aja ya. Gambar roknya seperti ini misalnya. Ya, Mujiati hadir, terima kasih. Gambar roknya seperti ini. Bagian samping harus naik. Kalau tidak naik nanti akan jatuh, akan panjang samping. Nah, saya kasih penjelasan dulu tentang, nanti ada yang tanya ini kenapa harus naik. Banyak sekali penjahit pemula kalau potong kain bagian sampingnya tidak dinaikkan. Itu berlaku untuk bagian
badan atas ya, bagian badan atas yang potong pinggang itu bagian samping kanan kiri harus naik. Atau kalau tidak, ada yang dengan cara bagian depannya itu diturunkan 2 cm, bagian samping tetap. Intinya badan itu harus melengkung. Bagian badan kalau potong pinggang harus melengkung. Bagian bawah rok, ujung rok itu juga harus melengkung. Logikanya gini, kenapa sih Bun harus dipotong melengkung? Logikanya baju wanita itu bagian depan ada payudara. Ini bukan porno ya, ini memang harus seperti itu pelajarannya. Bagian depan kan ada payudara, otomatis kainnya itu kalau masih belum dijahit, belum dipakai kan lurus. Tapi pada saat dipakai dia akan ketarik sama payudara, nanti hasilnya bagian tengah akan naik, akan terangkat. Jadi bagian sampingnya otomatis karena tidak ada bagian yang menonjol, bagian sampingnya akan menjadi lebih besar. Sampai di sini bisa dipahami? Kenapa bagian ujung rok harus naik? Karena bagian depan ada payudara yang menonjol yang nanti akan mengangkat kain. Paham? Makanya bagian tengah harus lebih panjang dari bagian samping yang tidak ada bagian yang menonjolnya.